am mountain, I am dust, constellations made of us. There's glory in the dirt, a universe within the sand, eternity within a man. We are ocean, we are mist, brilliant fools who wound and kiss. There's beauty in the dirt, wandering in skin and soul, searching, longing for a home. As the light, the skies, we will fight for our lives, for our lives. I am mountain, I am dust, constellations made of us. There's mystery in the dirt, the metaphors are breaking down. We taste the wind inside a sound. As the lights of the skies, we will fight for our lives, for our lives. As the lights of the skies,
Kita bersyukur kepada Tuhan yang menuntun dan memimpin kita. Kita boleh memasuki di bulan yang ke-8 dengan anugerah yang daripada Tuhan. Dan marilah kita memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya di dalam nama Tuhan yang menciptakan dan menjadikan langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya dari awal, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa dan kita minta cinta kasih Tuhan boleh terus mengalir di dalam setiap kehidupan kita, khususnya ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan hati yang penuh dengan beban yang berat, dan kita mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan yang kudus, yang suci, dan yang mulia. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih. Cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu ajaib, begitu besar, kami boleh rasakan melalui kehidupan kami hari demi hari, melalui setiap kegiatan dan aktivitas kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Ada Tuhan yang selalu menyertai, bahkan memberkati setiap kami. Tetapi ketika kami boleh mengingat kesucian dan keagungan Tuhan, kami juga mengingat bahwa betapa berdosanya kami di hadapan Tuhan. Acap kali kami lalai menjalankan perintah dan kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarkan. Acap kali kami lalai, bahkan kami gagal dalam hidup kekudusan kami. Tuhan tolong bantu setiap kami. Dan pada hari ini, pada pagi ini, sebelum kami boleh memasuki ibadah kami lebih dalam, lebih jauh, kami boleh datang di hadirat Tuhan. Kami boleh bertelut di hadapan Tuhan, memohon kesucian, kekudusan, dan kelayakan. Karena kami yakin dan percaya bahwa karya keselamatan yang agung yang Tuhan Yesus sudah kerjakan 2000 tahun lalu di atas kayu salib, itu semua boleh menyucikan dan menguduskan kami, sudah menyempurnakan setiap kehidupan kami. Dan biarlah pada hari ini, saat ini,
Tuhan sekali lagi boleh menyucikan kami, menguduskan dan melayakkan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh terus bertumbuh, bukan menjadi anak-anak Tuhan yang kanak-kanak saja, tetapi kami boleh terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin dewasa. Terima kasih Bapa. Di sini kami anak-anak-Mu, Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Berita anugerah terambil dari surat 1 Korintus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang boleh terus menyatakan kasih dan anugerahnya kepada kita. Khususnya kalau pada hari ini tanggal 9 Agustus 2020 kita bersyukur kalau gereja kita GKIM Kanaan boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-29. Sebenarnya lebih tepatnya tanggal 7 yang kemarin. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang boleh terus menyertai memberkati gereja kita, terus menuntun dan memimpin di dalam setiap zaman, setiap waktu, ada naik, ada turun, ada susah, ada suka. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan biarlah kita boleh menjadi gereja yang terus bertumbuh dan membangun gereja yang sehat dan gereja yang dewasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai atau merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa dan kita minta cinta kasih dan kekuatan daripada Roh Tuhan boleh menuntun setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih, anugerah Tuhan nyata, anugerah Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang boleh Tuhan terus berikan dan Tuhan terus nyatakan, khususnya ketika kami boleh beribadah di rumah bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Kami bersyukur, berterima kasih juga untuk kekuatan kesehatan dan juga penyertaan tangan Tuhan, berkat-berkat secara materi, berkat-berkat secara rohani yang boleh Tuhan berikan. Terima kasih kalau pada hari ini kami boleh sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kalau gereja kami GKIM Kanaan boleh berulang tahun yang ke-29. 29 tahun Tuhan sudah menuntun dan memimpin. Khususnya memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, pendahulu-pendahulu kami, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang boleh ikut di dalam pelayanan Tuhan. Baik mereka menjadi perintis, baik mereka menjadi aktivis, baik mereka boleh menjadi pengurus, bahkan sekarang mereka boleh menjadi diaken dan penatua. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang kiranya terus memberkati GKIM Kanaan. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap kami anak-anak Tuhan boleh terus bertumbuh menjadi gereja Tuhan yang membangun dan juga yang sehat. Bahkan kami boleh menjadi gereja Tuhan yang dewasa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan waktu di mana kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik, pada hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Why Christian Character Matters. Di dalam kita boleh merayakan, bahkan kita boleh bersuka cita karena gereja kita berulang tahun yang ke-29. Dan biarlah kita boleh terus di dalam pembaharuan iman kita kepada Tuhan, di dalam pendewasaan kita kepada Tuhan, kita boleh terus menumbuhkan karakter-karakter Kristen yang terus semakin nyata di dalam hidup kita, sehingga kita boleh semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara, saya mau kasih satu gambar. Di dalam gambar ini kira-kira apa yang saudara pikirkan tentang gambar ini? Saudara, gambar ini menarik ya. Ada saling jotos ya. Judulnya adalah Anggota Parlemen Baku Hantam. Saudara, kalau anggota parlemen saja yang dikatakan mungkin memimpin satu negara itu bisa modelnya seperti ini, kira-kira ini anggota parlemen ini bisa memimpin rapat atau enggak? Bisa memimpin negara atau enggak? Apakah mungkin ya kalau anggota parlemen seperti ini bisa memimpin rapat, memimpin negara, atau mungkin enggak dia bisa memimpin saya sebagai warga negara? Saudara, pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang sudah menuntun dan memimpin gereja kita sepanjang 29 tahun. Itu sebabnya kita pada hari ini akan sama-sama merenungkan tentang karakter Kristen. Bagaimana kita boleh menjadi orang-orang yang semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Seperti slogan dari visi dan misi
GKIM Kanaan, yaitu menjadi jemaat yang semakin serupa dengan karakter Kristus. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan yang boleh memberkati gereja kita 29 tahun. Dan kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh sama-sama istilahnya merayakan atau kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Saudara, karakter Kristen. Saudara, apa itu karakter Kristen? Di dalam satu artikel yang saya pelajari, istilah karakter itu sama dengan tabiat, watak, atau sifat-sifat kejiwaan atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain. Jadi pada dasarnya karakter adalah satu sifat yang melekat pada kepribadian seseorang. Sedangkan istilah Kristen itu merujuk kepada seseorang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita keseharian. Dan demikian istilah karakter Kristen itu mengacu kepada satu sifat-sifat Kristen atau kualitas rohani yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan, yaitu sebagai orang Kristen. Mari saya undang kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat yang ke-80. Nanti ada satu lagi bagian firman Tuhan yang kita akan lihat di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-11. Why Christian characters matters. Kita akan membahas dari satu tokoh yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah orang terbesar di dunia, yaitu yang bernama Yohanes Pembaptis. Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat yang ke-80. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Saudara, di bagian yang pertama dikatakan bahwa anak itu atau Yohanes Pembaptis waktu kanak-kanak dikatakan dia bertambah besar dan makin kuat rohnya. Saudara, makin kuat rohnya. Saudara, di bagian yang tulisan berwarna merah di situ coba kita membandingkan dari apa yang terjadi pada diri Yesus Kristus. Di situ ada dua ayat ya, dari Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-52. Dikatakan demikian. Anak itu atau Yesus itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Sementara di ayat yang ke-52 dikatakan bahwa dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi seperti ada satu kemiripan antara Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus, yaitu secara fisik mereka itu bertambah besar. Lalu kemudian dikatakan bukan hanya secara fisik mereka bertambah besar, tetapi juga secara rohani dikatakan bahwa mereka itu makin kuat rohnya, menjadi kuat, penuh hikmat, penuh dengan kasih karunia Allah kalau di dalam diri Yesus Kristus. Lalu kemudian bertambah-tambah hikmatnya. Dan kalau Tuhan Yesus dikatakan bahwa makin dikasihi oleh Allah dan makin dikasihi oleh manusia. Lalu kemudian di bagian yang kedua saya mau ajak kita membaca dari Injil Matius 11 ayatnya yang ke-11. Dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Saudara, itu sebabnya dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang paling besar di dunia atau orang yang terbesar di dunia. Saudara, kalau kita sebagai manusia itu pernah merasakan yang namanya kegembiraan, pernah merasakan yang namanya sukacita, pernah yang merasakan yang namanya kesenangan, betul ya? Sukacita bagi manusia itu kira-kira apa saja sih? Saya mendaftarkan ada beberapa hal-hal yang membuat manusia itu
menjadi sukacita, menjadi senang, begitu ya. Yang pertama itu adalah kelahiran. Saudara, beberapa dari jemaat kita beberapa waktu belakangan terakhir ini memang jarang sekali yang mengalami yang namanya kelahiran. Tetapi ketika ada satu keluarga, ada satu jemaat yang baru diberikan anak atau diberikan cucu, satu jemaat kita, jemaat GKIM Kanaan, jadi seneng, betul ya. Jadi kita bikin satu grup lah, atau bikin satu kelompok lah, atau bikin satu urunan lah, kira-kira begitu ya. Kita saling nyumbang satu dengan yang lain, atau mungkin kita dipatok harga sekian begitu ya. Kita urunan beli kado khusus buat keluarga yang baru kedapatan atau melahirkan anak di tengah-tengah keluarga mereka. Begitu ya. Jadi satu sukacita bukan hanya dirasakan oleh keluarga tersebut, tetapi satu jemaat kita, begitu ya, juga merasakan. Atau mungkin kita juga merasakan sukacita kalau bukan hanya sekedar kelahiran, tapi juga kalau ada yang ulang tahun, begitu ya. Ada yang ulang tahun, mungkin ada sebagian kita mengalami ulang tahun, atau kita kita lalu kemudian undang makan-makan atau inilah dan itulah, kira-kira begitu ya. Jadi merasakan sukacita bukan hanya yang berulang tahun saja, tetapi juga orang-orang yang dekat dengan dia, orang-orang sekitar mereka itu juga merasakan sukacita yang sama, kira-kira begitu. Nah, kelahiran, hari ulang tahun, atau mungkin kita yang mengalami kesembuhan dari satu penyakit, atau mungkin kita diterima di sekolah idaman kita lulus dari satu sekolah, atau kita yang mungkin baru memulai satu hubungan, entah itu hubungan pertemanan atau hubungan pacaran, atau mungkin kita merasakan sukacita ketika lamaran kerja kita itu diterima. Dan kita juga merasakan sukacita kalau ada yang namanya pernikahan dan juga ulang tahun pernikahan, betul ya? Tetapi sukacita itu bukan hanya sekedar sukacita yang kita rasakan bagi diri kita sendiri, tetapi juga sesama teman-teman kita juga, mereka juga merasakan sukacita. Saudara, yang saya mau fokuskan di sini adalah sukacita yang mungkin kita rasakan, yaitu dengan adanya yang namanya kelahiran. Saudara, kelahiran itu bukan hanya sekedar kelahiran secara fisik. Oh, dia dapat anak atau dia baru melahirkan anak. Tetapi juga kelahiran juga mungkin di dalam hal rohani, yaitu pertobatan. Saudara, sukacita yang paling besar yang dikatakan firman Tuhan adalah bukan hanya sekedar kelahiran secara fisik, tetapi juga kelahiran di dalam pertobatan. Saudara, dikatakan bahwa akan ada sukacita di surga ketika satu orang berdosa bertobat. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang berdosa menjadi bertobat. Saudara, sukacita itu bukan hanya sekedar secara lahir, secara fisik. Dia merasakan sukacita, keluarganya merasakan sukacita, teman-temannya merasakan sukacita, tetapi juga kelahiran di dalam kerohanian. Pertobatan seseorang yang dari belum percaya menjadi orang yang percaya itu juga membawa satu sukacita yang besar. Bukan hanya orang-orang yang di dunia senang kalau misalnya kita menginjili satu orang, lalu kemudian orang itu menjadi percaya, menjadi bertobat. Bukan hanya sekedar kita yang senang yang di dunia, tetapi juga Alkitab mengatakan bahwa di surga juga ada sukacita yang besar. Malaikat-malaikat di surga, ada sukacita di surga. Yang juga berasa sukacita, senang, gembira. Karena hanya satu orang, cuman satu yang bertobat, surga bersukacita. Tetapi permasalahannya begini. Kelahiran, baik itu secara fisik maupun secara rohani, itu juga harus diikuti dengan yang namanya membesarkan. Atau mungkin dalam bahasa saya yaitu adalah follow up. Begitu ya. Kita kan nggak mau anak kita terus-menerus bayi, terus-menerus tiduran, terus-menerus makannya makan bubur atau minumnya minum susu. No, kita pengen anak kita itu menjadi besar, lalu kemudian dia merangkak, dia berjalan, dia berlari, dia bicara, dia makan makanan yang lebih keras lagi, menjadi sama dengan orang-orang dewasa biasa, kira-kira begitu kan? Dia menjadi anak yang makin lama makin besar, dan juga bukan hanya sekedar fisiknya besar, tetapi juga secara kejiwaannya juga dia menjadi orang yang dewasa, kira-kira begitu kan? Nah, sama halnya dengan hal yang rohani.
kelahiran secara rohani pertobatan bukan hanya sekedar berhenti sampai di situ, tetapi juga diikuti dengan bagaimana membesarkan orang-orang yang bayi-bayi rohani tersebut. Dia baru percaya, dia mungkin baru belajar ke gereja, baru belajar baca Alkitab, dia baru belajar bernyanyi, kemudian kita ajarin dia untuk lebih dalam lagi mencintai Tuhan, lebih dalam lagi mencintai firman Tuhan, lebih dalam lagi melayani Tuhan. Kira-kira begitu kan ya. Jadi proses pertumbuhan itu jauh lebih rumit daripada sekedar kelahiran. Jadi memberikan makan itu perlu banyak waktu, ada disiplin, dan juga perlu yang namanya kesabaran demi kesabaran. Jadi menurut saya bukan hanya sukacita di dalam kita boleh melahirkan orang-orang secara rohani, tetapi juga ada satu sukacita juga bagaimana kita bisa membesarkan mereka, mendewasakan mereka. Saudara, di dalam Alkitab yang tadi kita baca bahwa anak itu pun bertambah besar dan makin kuat rohnya. Saudara, pertanyaannya adalah begini. Kalau di bagian-bagian sebelumnya tetangga-tetangganya itu menanyakan begini ya, bakal jadi apakah anak ini? Saudara, Yohanes Pembaptis itu adalah anak dari Imam Zakaria dan juga Elizabeth. Saudara, papa mamanya adalah seorang imam, seorang yang rohani, melayani di bait Allah. Saudara, lalu kemudian dikatakan bahwa papanya memberikan nama Yohanes. Yohanes, yang sementara bagi orang-orang sekitarnya atau bagi keluarganya nggak ada keturunannya Zakaria itu yang namanya Yohanes. Bagi mereka nama seorang anak itu diberikan dari mungkin leluhur-leluhurnya. Nah, sementara Yohanes ini mempunyai nama yang sedikit berbeda daripada orang leluhurnya atau di dalam keluarganya. Lalu kemudian ditanyakan bahwa akan jadi apa anak ini? Saudara, mungkin pertanyaan yang sama juga yang kita tanyakan kepada anak yang baru lahir. Saudara, ada beberapa keluarga-keluarga yang baru kedapatan anak, lalu kemudian kami kunjungin baik di rumah sakit ataupun di rumah, begitu ya. Ketika kita mungkin menggendong anak kita, begitu ya. Lalu kemudian kita bertanya, anak kita ini akan jadi apa? Kira-kira begitu kan ya. Apakah dia akan menjadi orang yang hebat atau orang yang biasa-biasa saja? Apakah dia akan menjadi orang yang mengubah dunia atau mengubah negaranya, atau dia mengubah keluarganya? Saudara, akan jadi apa anak kita? Saudara, hal yang sama juga mungkin kita tanyakan kepada orang yang baru dilahirkan secara rohani. Dia baru percaya kepada Tuhan, lalu kemudian kira-kira pelayanan apa yang cocok buat dia? Kira-kira begitu kan? Dia ini bisa jagonya di mana? Kira-kira begitu. Apakah dia jagonya di nyanyi, bisa mimpin pujian, bisa jadi singer, atau dia mungkin bisa jago main musik, bisa mengiringi dengan musik, atau mungkin dia jago di dalam penyambutan, bisa menjadi orang yang jadi usher, kira-kira begitu. Kira-kira dia jadi apa? Saudara, hal yang sama pun ditanyakan tentang Yohanes Pembaptis. Tetapi di dalam ayat yang ke-80 tadi kita sudah baca bahwa anak ini bertumbuh atau bertambah besar dan makin kuat rohnya. Lalu kemudian dalam waktu singkat, ya, kemungkinan ini dari umur mungkin sehari begitu ya, baru dia keluar dari perut maminya, lalu kemudian langsung dipersingkat dalam satu ayat, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari dia harus menampakkan diri kepada Israel. Jadi kurang lebih ada 29 tahun sampai 30 tahun dipersingkat di dalam satu ayat. Saudara, dikatakan bahwa dia harus tinggal di padang gurun sampai kepada hari dia menampakkan diri kepada Israel. Saudara? Nah, jadi anak ini bertambah kuat, bertambah besar, makin kuat rohnya. Ini menunjukkan satu pengalaman rohani dan kehidupan Yohanes tersendiri. Dia bertambah secara
fisik bertambah besar. Lalu kemudian dia makin kuat rohnya. Tetapi yang menarik adalah begini. Kalau papa mamanya adalah seorang imam, seorang yang rohani, melayani di bait Allah, Yohanes Pembaptis tidak memilih jalan itu. Kalau orang bertanya, bakal jadi apa anak ini? Kemungkinan besar, kalau papa mamanya seorang imam, harusnya anaknya mengikuti jejak papa mamanya menjadi imam. Kalau papa mamanya menjadi orang yang melayani Tuhan, anaknya juga pasti akan melayani Tuhan. Tetapi yang menarik adalah begini, Yohanes melayani Tuhan, tetapi bukan melayani di bait Allah. Dia justru melayani di padang gurun. Kalau papa mamanya adalah seorang imam, Yohanes Pembaptis memilih jalan bukan menjadi seorang imam, tetapi menjadi seorang nabi. Kalau istilah Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis bukan hanya sekedar orang yang terbesar, bukan hanya seorang nabi, tetapi lebih besar dari nabi. Kalau papa mamanya hidup sebagai orang-orang yang melayani Tuhan di bait Allah, sekalipun papa mamanya bukan seorang nazir Allah, orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, Yohanes Pembaptis, malaikat mengatakan bahwa dia harus dikhususkan untuk melayani Tuhan, karena dia akan membuka jalan bagi juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Kalau Zakaria dan Elisabet harus hidup di antara manusia, mungkin di Bethlehem, mungkin di Yerusalem, atau mungkin di tempat yang lain, di kota-kota yang lain, Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun. Tidak dikelilingi oleh manusia yang lain. Kalau Zakaria dan Elisabet menjadi bagian dari sistem agama yang lama, Yohanes Pembaptis memilih terpisah daripada keagamaan yang lama. Dia memilih untuk membaptis orang. Karena cara pembaptisan itu adalah salah satu cara orang yang non-Yahudi, orang Romawi, orang Yunani, atau mungkin orang dari berbagai macam daerah, mereka mau beribadah kepada Allah Yahweh. Salah satu caranya adalah mereka harus melalui pembaptisan. Dan itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kalau Zakaria melayani Tuhan di bait Allah, melayani di dalam hal keagamaan mereka, keagamaan Yahudi, Yohanes Pembaptis justru dia membereskan orang-orang yang dikatakan bahwa serong di dalam melaksanakan keagamaan mereka. Dia justru menyindir orang-orang yang melakukan keagamaan. Mereka bahkan menyebutkan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di bait Allah, itu sebagai ular beludak. Saudara, ini yang dikatakan orang yang terbesar di dunia, bahkan lebih besar daripada nabi. Nah saudara, permasalahannya adalah begini. Apa sih yang menjadi tanda ketidakdewasaan? Kalau tadi di awal kita melihat ada anggota parlemen yang seharusnya mereka dengan rapi, dengan tertib, dengan sopan santun, dengan bijaksana, dengan wibawa, mereka bisa menerima segala keputusan. Tetapi yang kita lihat, ya, mungkin bukan hanya di Taiwan sana, tetapi mungkin juga bisa terjadi di Indonesia. Ada orang-orang yang bagi kita, mereka secara kedudukan itu seharusnya bisa menampakkan kehidupan yang dewasa, tetapi justru mereka bersikap sebagai anak kecil, tidak dewasa. Sifat-sifat egois, sifat-sifat mau menang sendiri, sifat-sifat tidak mau kalah dengan orang lain. Saudara, itulah tanda-tanda ketidakdewasaan. Alkitab banyak sekali berbicara permasalahan ketidakdewasaan secara rohani. Bahkan gereja-gereja Tuhan, khususnya gereja mula-mula, juga banyak yang tidak dewasa secara rohani. Saudara, ada satu gambar yang menarik, ya.
Tulisannya adalah jadi tua itu pasti, tetapi jadi dewasa itu adalah pilihan. Saudara, apa bedanya tua dan dewasa? Saudara, menjadi tua itu adalah faktor alami. Karena semua orang bisa menjadi tua. Tapi permasalahannya adalah menjadi dewasa itu adalah satu pilihan. Sekalipun kita tidak memilih untuk menjadi tua, kita pasti akan jadi tua. Karena itu faktor alami. Permasalahannya adalah menjadi tua itu tidak otomatis orang itu menjadi dewasa. Tapi untuk dewasa tidak harus menunggu Anda jadi tua. Ada juga anak-anak muda yang punya sikap atau punya cara kehidupan juga yang dewasa. Tidak harus menunggu dia menjadi orang yang tua. Saudara, tetapi yang dikatakan bahwa menjadi dewasa itu adalah bagaimana kita bisa memilih dan memilah bagaimana kita boleh hidup secara bijaksana di dunia. Saudara, menjadi dewasa itu tanda-tandanya seperti ini adalah ya, mudah memaafkan sekalipun dilukai tanpa alasan, tidak membiarkan dirinya itu terikat dengan luka hati, berpikir dan dewasa dalam menanggapi berbagai macam hal, bisa terbuka dengan setiap koreksi yang dia terima, berpikir panjang di dalam menilai sesuatu. Menjadi orang dewasa itu bukan menjadi manusia yang super, tetapi juga masih tetap menjadi manusia yang biasa. Cuman permasalahannya dia masih mau terus-menerus belajar untuk bertambah dewasa. Yang terakhir, menjadi dewasa itu bukan pendendam dan tidak menyimpan kepahitan dan tidak mau terus berada di dalam kekecewaan. Saudara, kita memilih untuk bisa menjadi dewasa. Orang-orang yang dewasa itu memilih untuk berdamai karena mereka tahu bahwa kedewasaan adalah pilihan hidup yang bijaksana. Saudara, yang menarik adalah begini, ya. Kenapa kita harus menjadi orang-orang Kristen yang punya karakter Kristus, yang punya karakter Kristen, yang punya kedewasaan secara rohani? Karena Yesus mau kita hidup sebagai orang-orang yang dewasa secara rohani. Saudara, Matius 11 tadi sudah kita baca. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Menariknya adalah begini. Tuhan Yesus mengatakan di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar. Artinya di dunia ini Yohanes Pembaptis adalah orang yang terbesar. Saudara, terbesar dalam pengertian di sini adalah bukan badannya besar, bukan perutnya besar, bukan kepalanya besar. Tetapi pengertian lebih besar di sini adalah pengertian adalah kualitas hidupnya adalah dia yang paling besar. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang paling besar? Saudara, menarik sekali ya. Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang paling besar. Ya, kita semua pengen jadi orang yang paling besar. Ya, siapa sih yang nggak pengen? Ya, nggak kenal saya, kira-kira begitu kan ya? Siapa yang nggak kenal Jaime Patimahu? Mungkin saya bertanya demikian. Atau siapa yang nggak tahu GKIM Kanaan? Kira-kira begitu kan ya? Semua orang pengen punya nama besar. Semua orang pengen punya gereja yang besar. Semua orang pengen jadi terkenal. Cuman permasalahannya adalah begini. Apa yang membuat Yohanes Pembaptis itu jadi orang yang terbesar? Saudara, yang menarik adalah begini. Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang membaptiskan Tuhan Yesus. Betul kan ya? Dia dikatakan bahwa hidup di padang gurun, menggunakan jubah dari bulu onta, dan yang menarik adalah makanannya itu belalang. Saudara, ada bagian yang saya pelajari, yaitu istilah belalang itu ternyata bukan serangga, tetapi istilah tanaman. Jadi ada satu pohon yang dikatakan pohon belalang atau buah belalang. Bentuknya seperti belalang. Kalau mungkin gampangnya kita tahu adalah istilah atau mungkin ada satu
sayuran atau buah begitu yang namanya edamame. Nah, mungkin bentuknya seperti itu. Diolah ya, ditumbuk ya bersama dengan kulitnya, lalu kemudian bisa dijadikan tepung, lalu bisa dijadikan roti ataupun keripik ataupun crackers lah sebegitu. Nah, itu yang dikatakan makanan dari Yohanes Pembaptis. Tapi kita nggak bahas masalah itu. Yang menarik adalah begini. Kenapa Yohanes Pembaptis itu disebutkan sebagai orang yang terbesar? Yang pertama, dia itu bukan hanya sekedar dia membaptiskan Tuhan Yesus, tetapi dia juga menyaksikan bahwa ada Roh Kudus yang turun seperti burung merpati. Lalu kemudian dia bukan hanya sekedar menyaksikan, tetapi dia juga mendengar suara dari surga yang berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara, yang kedua, bukan hanya sekedar dia menyaksikan ketika dia membaptiskan Tuhan Yesus. Tetapi yang kedua adalah ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia menunjuk kepada Tuhan Yesus dan dia berkata bahwa lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi ada dua tanda yang membuat dia ini adalah orang yang terbesar. Yang menarik adalah begini, kalau mungkin dikatakan bahwa dia lebih besar daripada semua orang di zaman perjanjian lama, mungkin orang Israel nggak terima, orang Yahudi nggak terima. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia ini lebih besar daripada nabi. Saudara, nggak ada yang lebih besar daripada Nabi Musa. Buat orang Yahudi, Nabi Musa itu adalah yang paling besar. Saudara, nggak ada orang yang terbesar daripada Raja Daud. Bagi orang Yahudi, Raja Daud adalah sosok yang paling besar. Saudara, di dalam perjanjian lama, tiada nabi yang lebih besar daripada Nabi Yesaya. Tetapi saya mau kasih tahu, kalau semua orang-orang di dalam perjanjian lama itu hanya bisa menubuatkan tentang Yesus, hanya bisa menunjuk kepada Tuhan Yesus, mereka nggak lihat Tuhan Yesusnya. Sementara Yohanes Pembaptis, dia bukan hanya sekedar menubuatkan tentang Yesus, dia bukan hanya sekedar membuka jalan bagi Yesus, mempersiapkan jalan buat Tuhan Yesus, tetapi juga dia menunjuk bahkan melihat Tuhan Yesus sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah orang yang terbesar. Tetapi yang menarik adalah begini, di kalimat selanjutnya yang tadi kita lihat secara samar-samar abu-abu, sekarang kita lihat lebih jelas. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Apa maksudnya? Kalau di dunia dia orang yang terbesar, tetapi dalam kerajaan sorga yang lebih kecil atau yang paling kecil itu jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yang terkecil itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Artinya di surga itu dia jadi yang terkecil. Saudara, maksudnya apa? Mari kita membuka satu bagian di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-29. Yohanes 3 ayat yang ke-29. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Saudara, kalimat ini dikatakan oleh Yohanes Pembaptis sendiri. Kalimat ini dikatakan oleh Yohanes Pembaptis sendiri. Dia menyamakan dirinya sebagai sahabat dari mempelai laki-laki. Pertanyaannya, siapa yang menjadi mempelai laki-laki? Tuhan Yesus. Pertanyaan kedua, siapa yang menjadi mempelai wanita? Jawabannya adalah gereja.
anak-anak Tuhan. Semua orang yang percaya, baik di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Saudara, ketika hari pernikahan, yang berbahagia itu siapa? Mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Tentu juga semua orang di sekitarnya. Tetapi siapa yang paling berbahagia? Mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Kristus dan setiap orang percaya. Yohanes Pembaptis ada di mana? Ada di samping dari mempelai laki-laki. Saudara, pertanyaannya, apakah dia bersukacita? Iya, dia bersukacita. Tapi sukacitanya lebih kecil dibandingkan mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa di kerajaan sorga, di dalam kerajaan Allah, yang terkecil itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Saudara, bagaimana kita mau hidup seperti Yohanes Pembaptis yang mengatakan di ayat selanjutnya, tetapi dia harus semakin besar dan aku semakin kecil. Begitu rendah hati, begitu bijaksana, begitu berwibawa, karena dia bertumbuh, bertambah semakin besar dan makin kuat rohnya. Saudara, biarlah hidup kerohanian kita bukan hanya seperti kehidupan anak yang baru dilahirkan secara rohani. Terus menerus dikasih makan susu dan makanan-makanan yang lunak. Tetapi marilah kita terus bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa. Menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter Kristus. Dan biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan yang bukan hanya sekedar memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh percaya kepada Tuhan. Tetapi kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh bertumbuh dalam iman rohani kami kepada Tuhan. Ajar kami, mampukan kami, berikan kesempatan, kesabaran, dan juga anugerah Tuhan di dalam kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin dewasa di dalam rohani kami. Kami boleh mempunyai karakter-karakter Kristus. Kami boleh memiliki karakter-karakter Kristen. Bantu kami, ajari kami. Terima kasih Bapa. Di sini kami anak-anak-Mu, Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. More love, more power.
take grace, to feel the warmth of your grace. Help me find the way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Bersama dengan gereja di segala zaman dan tempat, mari kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Biar mataku
Sing this song together. Ubah hati. Malam ini kami mau diubahkan. Kami mau diubahkan. Tunaikan depan
Marilah kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita, ke tengah-tengah keluarga kita, pekerjaan, bahkan pelayanan kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh, bertambah besar, dan makin kuat roh kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Immanuel, satukan visi dan misi, lihatlah yang telah memenuhi, telah siap untuk dituai. Marilah dan bekerjalah, bekerja di ladang Tuhan. Marilah dan bekerjalah, bekerja di ladangnya. Dan kita bekerja, angkatlah salibnya, beritakan. Dan kita bekerja, Tuhan akan menyertai-Mu. Kami jemaat Kanaan, kami mau taat perintah-Mu, memberitakan Injil Kristus bagi kemuliaan-Nya. Marilah dan bekerjalah, bekerja di ladang Tuhan. Marilah dan bekerjalah, bekerja di ladangnya. Dan kita bekerja, angkatlah salibnya, beritakan. Dan kita bekerja, Tuhan akan menyertai-Mu. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And many more. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Happy birthday, happy birthday.
Selamat ulang tahun GKIM Jemaat Kanaan yang ke-29. Selamat ulang tahun ke-29 GKIM Kanaan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKIM Jemaat Kanaan. Selamat ulang tahun GKIM Kanaan yang ke-29. Kepada majelis, hamba Tuhan, dan jemaat GKIM Jemaat Kanaan, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-29. Saya mewakili Komisi Wanita Kanaan mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKIM Kanaan. Saya Faren Skale, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Gereja GKIM Kanaan. Selamat ulang tahun untuk GKIM Kanaan yang ke-29. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya mewakili majelis mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-29 untuk GKIM Jemaat Kanaan. Selamat ulang tahun GKIM Jemaat Kanaan yang ke-29. Tuhan Yesus memberkati. Di usianya yang ke-29 ini, kiranya Gereja Kristen Immanuel Jemaat Kanaan semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin giat melayani Tuhan, dan semakin berani keluar dari zona nyaman. Selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin mengasihi Jadi Tuhan berkat. dan jadi berkat di Kota Bandung. Semoga bisa jadi banyak berkat untuk semua orang. Semakin dewasa dalam Kristus Dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus. Biarlah di hari ulang tahun ini, setiap jemaat bersyukur kepada Tuhan dan semakin rindu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kiranya GKIM Jemaat Kanaan bisa terus menjadi berkat bagi sesama. Amin. Semoga iman kita akan Kristus semakin kuat dan kasih-Nya menyertai kita sampai selama-lamanya. Untuk GKIM Kanaan tetap semangat untuk memberitakan Kristus dalam kehidupan kita semuanya. Amin. GKIM Kanaan semakin dewasa di dalam iman, semakin mengasihi Tuhan Yesus dan juga semakin serupa dengan Dia. Mari saudara-saudara sekalian, kita sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus bisa berkontribusi memberikan kasih dan pelayanan yang terbaik, bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan Allah. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk GKIM Kanaan. Saya selalu mendoakan yang terbaik untuk GKIM Kanaan. Biar kiranya Tuhan terus memimpin gerejanya, terus memberkati, terus memakai gerejanya untuk menyatakan kasih-Nya bagi dunia ini. Teruslah berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Kanaan. Kiranya kasih dan pengenalan kita akan Tuhan kita Yesus Kristus semakin bertumbuh dari hari demi hari, sehingga iman kita semakin dewasa dan karakter kita semakin disempurnakan serupa dengan karakter Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya berharap seiring bertambahnya usia gereja, setiap jemaat juga boleh semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin berakar, semakin bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati dan terus memakai gerejanya untuk boleh memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Allah Bapa di